akan menjelaskan materi tentang menganalisis struktur tata nama, sifat sintesis, dan kegunaan senyawa karbon. Senyawa karbon adalah senyawa yang tersusun dari unsur-unsur organik. Senyawa karbon terbagi atas gugus fungsi, rumus struktur senyawa, rumus molekul, nama golongan, dan turunan alkana. Ada 4 langkah cara membuat tata nama senyawa turunan alkana sebelum menulis nama cabang, urut abjadnya, nomor gugus fungsi, dan nama induk. Yang pertama, mengidentifikasi gugus fungsi. Yang kedua, memilih rantai induk. Ketiga, menuliskan nomor. Dan yang keempat, menuliskan nama. Yang pertama, kita bahas alkohol atau alkanol. Alkohol adalah etana dengan satu atom H diganti oleh gugus fungsi OH. Rumus umumnya CnH2n tambah 2O. Tata nama menurut UPEC mengganti akhiran A menjadi ol. Misalnya metana menjadi metanol, etana menjadi etanol. Berdasarkan jenis atom C yang mengikat gugus OH, yang pertama alkohol primer, misalnya metanol. Yang kedua alkohol sekunder, misalnya 2-propanol. Yang ketiga alkohol tersier, misalnya 2-metil-2-propanol. Reaksi alkohol ada dua. Yang pertama dehidrasi alkohol atau pelepasan H2O. Alkohol jika dipanaskan bersama H2SO4 pekat akan mengalami dehidrasi membentuk eter atau alkena. Pemanasan pada T130 derajat Celcius menghasilkan eter, sedangkan pada T180 derajat menghasilkan alkena. Yang kedua, oksidasi alkohol. Alkohol sederhana mudah terbakar membentuk CO2 dan H2O. Namun dengan pengoksidasi sedang dalam lingkungan asam, alkohol teroksidasi. Yang ketiga, reaksi alkohol dengan Na atau K terjadi pada alkohol kering atau tidak mengandung air sehingga dapat bereaksi dengan Na atau K, sehingga atom H dari gugus OH diganti dengan Na dan K menjadi Na alkanoat. Jika terdapat air, maka alkohol akan terurai menjadi alkohol dan NaOH. Misalnya reaksi RONA ditambah H2O menjadi ROH tambah NaOH. Yang keempat, esterifikasi atau pembentukan ester. Alkohol ditambah asam alkanoat berubah menjadi ester tambah H2O. Ester tidak bereaksi dengan oksidator, reduktor maupun basa, sehingga umumnya digunakan sebagai pelarut. Selanjutnya, B. Eter atau aloksi alkana. Dalam tata nama UPEC, menentukan alkil yang lebih kecil sebagai aloksi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. Menurut trivial, menyebutkan nama alkil-alkilnya menurut abjad dan diakhiri dengan eter. Jika kedua alkil sama, maka diawali dengan di, tri, dan sebagainya. Contohnya bisa dilihat di tabel di bawah. Selanjutnya, C. Aldehid atau alkanal dan keton. Aldehid adalah gugus karbonil mengikat satu alkil dan satu atom H. Rumus umumnya CnH2nO. Menurut tata nama UPEC, nama alkana rantai induk A diganti dengan al, misalnya butanol berubah menjadi butanal. Menentukan rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi, sehingga atom C pada gugus CHO memiliki nomor 1. Trivial, mengandung nama asam karboksilat dengan mengubah asam OAT atau asam AT menjadi akhiran aldehid. Misalnya, asam asetat berubah menjadi asetaldehid atau CH3CHO. Contohnya sebagai berikut.
Keton adalah senyawa karbon yang mengandung gugus fungsi CO yang terikat pada dua garis alkil R dan R. Keton yang dianggap berasal dari senyawa alkana disebut alkanon. Rumus umumnya CnH2nO menghasilkan RCOR. Menurut tata nama IUPAC, sama dengan mengubah huruf akhiran A pada alkana dengan huruf ON. Menentukan rantai terpanjang yang melewati gugus fungsi CO. Penomoran dimulai dari ujung terdekat gugus fungsi, seperti pada tabel di bawah. Trivial diambil dari nama alkil yang terdekat gugus karbonil, kemudian ditambahkan kata keton. Misalnya dimetil keton atau propanon, etil metanal keton atau butanon. Dietil keton disebut 3-pentanon. Reaksi aldehid ditambah O menghasilkan asam karboksilat. Keton tidak teroksidasi. Manfaat formaldehid untuk pengawet, keton untuk pelarut industri cat. Selanjutnya kita bahas asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi OAT dan memberi awalan asam. Rumus umumnya CnH2nO2. Menurut tata nama IUPAC, nama alkana rantai induk A diganti dengan OAT. Misalnya, metana menjadi asam metanoat. Menurut trivial, ROH sama dengan alkil atau alkohol. Metil alkohol, etil alkohol, isopropil alkohol. Trivial diambil dari sumber alami asam yang bersangkutan. Misal, asam metadoat disebut asam formiat atau formika yang disebut semut. Pada tabel di bawah ada rumus molekulnya, sumbernya, nama trivial, dan nama IUPAC. Menurut trivial, jika ada cabang, maka cabang dinyatakan dengan huruf Latin. Dimulai dari atom C yang terikat langsung pada gugus COOH, yaitu atom C nomor 2A. Seperti rantai di bawah ini. Menurut nama IUPAC, asam 4-etil 2-metil heksanoat. Menurut trivial, asam Y-etil A-metil heksanoat. Sifat asam karboksilat. 9 anggota pertama asam karboksilat merupakan cairan tidak berwarna, namun memiliki bau yang tidak enak. Selanjutnya, di atas 10 merupakan padatan seperti lilin dan memiliki tingkat penguapan yang rendah, sehingga tidak berbau. Selanjutnya, memiliki titik didih lebih tinggi daripada alkohol. Selanjutnya, C1, C4 larut dalam air seiring peningkatan jumlah atom C kelarutan dalam air berkurang. Ada beberapa reaksi asam karboksilat. Yang pertama, reaksi netralisasi. Netralisasi adalah suatu proses untuk memisahkan asam lemak bebas atau ALB dari minyak atau lemak dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan basa atau reaksi lainnya sehingga membentuk sabun atau soap stock dengan tujuan memurnikan minyak. Selanjutnya, reaksi esterifikasi. Asam karboksilat bereaksi dengan alkohol membentuk ester. Misalnya seperti asam karboksilat dikurang alkohol, H- atau kalor bolak-balik menghasilkan ester kurang H2O. Selanjutnya ester atau alkil alkanoat. Ester adalah gugus karbon yang terikat pada atom C atau gugus R, sedangkan alkanoat adalah gugus R atau COO. Rumus umumnya CnH2nO2. Ini adalah contoh rantai alkil alkanoat yang seperti etil propanoat, propil metanoat, metil butanoat, dan propil etanoat. Sifat fisika ester.
Yang pertama, ester merupakan turunan asam karboksilat dan memiliki bau yang menyenangkan, aromanya yang sedap. Memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat. Reaksi ester. Ester bersifat netral, biasanya mengalami reaksi kimia di mana gugus aloksi OR diganti dengan gugus lain. Yang pertama, reaksi hidrolisis suasana asam. Merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi dengan bantuan katalis asam. Dan merupakan reaksi kesetimbangan. Reaksi hidrolisis suasana basa merupakan reaksi sempurna. Ester dilepaskan dari kesetimbangan, diubah menjadi garam organik, dan tidak bereaksi kembali dengan alkohol menjadi irreversible. Manfaat asam karboksilat. Seperti asam format dimanfaatkan sebagai insektisida atau obat-obatan dan pewarna. Selanjutnya ada asam asetat yang dimanfaatkan sebagai pewarna, insektisida, dan pengawet makanan. Dan ada manfaat ester sebagai aroma buah-buahan tiruan.